Saya juga nggak tahu ini turun ke strateginya apa. Tapi at least saya tahu. Kedepannya mungkin kepikiran, oh jadi gini, 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 jadi gini, 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 dan seterusnya. Contoh lain lagi, nah mumpung kepikiran. Jadi di gambar kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini simple tips aja cara kita mau laris, yaitu sering belanja. Jadi dari berbagai banyak macam macam tips tentang laris jualan, tadi Shopee, TikTok, Tokopedia, Tokco dan sebagainya. Ini teori konsep yang patut teman-teman pertimbangkan untuk melakukannya, yaitu dengan cara sering belanja. Ini poinnya sebenarnya bukan belanjanya, tapi seringnya, yaitu empathize. Ini bahasa kerennya tuh, bahasa bisnis keren itu empathize. Jadi kita merasakan empati, merasakan calon customer kita tuh belanja. Jadi kita merasakan journey-nya, merasakan user experience-nya. Yang jadi soal, kita kalau jualan di marketplace, kita nggak bisa ubah-ubah journey sama user experience. Jadinya kita nggak bisa desain. Kalau website sendiri, WhatsApp, dan sebagainya itu bisa kita custom. Misalkan website, misalkan atasnya gambar apa-apa, itu bisa kita custom. Tapi kalau kita jual di marketplace, itu ya terserah engineer-nya mereka. Makanya kita harus sering, karena UX sama user journey itu sering berubah. Contoh yang baru berubah belakangan ini, ya sehari dua hari yang lalu, ini nggak tahu udah stabil atau belum dari sisi front end-nya. Yaitu coba aja teman-teman perhatikan kalau judul yang uppercase sekarang otomatis menjadi proper case. Ini uppercase tuh caps lock ya, terus berubah otomatis menjadi lowercase, uppercase kayak gini. Sorry, proper case. Ya gitulah. Yang huruf depannya besar terus kecil 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 kecil. Ini belakangan saya cek, oh iya berubah ya. Penting atau enggak? Nggak tahu. Yang jelas saya sudah menyelami atau empathize journey sama user experience calon customer saya di Shopee, dan itu bisa banget jadi strategi, bisa banget jadi strategi walaupun nggak semuanya, tapi at least kita udah mencoba menyelami empathize tadi journey-nya sama user experience-nya, sedikit banyak harusnya memengaruhi strategi kita jualan. Dan beberapa bulan lalu saya bikin video tentang survei user experience-nya Shopee, ada hasil surveinya sama isi surveinya. Jadi hasil surveinya tuh, ini salah satu contoh aja ya. Kalau di Shopee itu orang-orang dari 53 yang ngisi ya, 47% tuh ketika klik langsung lihat ulasan. Lalu yang 20% itu swipe gambar kedua. Kalau hari ini saya survei mungkin akan beda lagi. Mungkin banget akan beda lagi. Lalu ada juga yang buka toko, ada yang baca deskripsi, ada nonton video produk, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kan user journey, user experience. Ini penting kita selami untuk strategi. Kalau misalkan datanya ini masih valid, 47% calon customer itu langsung lihat ulasan, berarti ulasan itu sesuatu. Berarti ya mungkin ini yang jadi pertimbangan buat teman-teman yang bermain fake order. Kalau saya nggak main fake order. Saat ini alhamdulillah saya nggak main fake order, tapi tahu caranya, dan kalau secara teknis itu memang efektif, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Oke, ini salah satu contoh realnya kita menyelami user experience si calon customer kita, sehingga kita turunkan menjadi strategi, entah itu apa. Kayak kasus yang tadi nih, yang uppercase ini, saya juga nggak tahu ini turun ke strateginya apa, tapi at least saya tahu. Kedepannya mungkin kepikiran, oh jadi gini, 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 jadi gini, 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 dan seterusnya. Contoh lain lagi, nah mumpung kepikiran. Jadi di gambar kita itu tuh kan selalu ada badge ya, entah promo di bawah tuh promo ekstra dan lain sebagainya. Nah daerah situ teman-teman ya jangan isi tulisan di situ karena pasti ketutup. Ada cashback ekstra, promo ekstra dan seterusnya. Daerah situ jangan dikasih tulisan karena akan ketutup oleh badge yang dari Shopee. Itu bisa tahu gimana ya? Karena kita sering melihat Shopee, alias kita harus empathize tadi. Gimana kalau jarang buka Shopee, jarang buka TikTok? Nah, jujur kalau saya jarang buka TikTok. Karena ya mohon maaf buat yang fans berat TikTok. Bagi saya pribadi ya, ini pribadi banget. Buka TikTok tuh bikin saya bodoh. Ya, itu pribadi banget ya, personal banget. Jadi saya jarang buka TikTok. Dan makanya saya pun udah nggak jualan di TikTok sekarang. Kalau saya juga sejujurnya jarang buka Shopee, kecuali di komputer ya, di laptop, karena riset produk, saya setiap hari riset produk. Tapi kalau di HP jarang. Tapi karena saya paham ini, dan saya nanya ke istri, karena istri tukang belanja di Shopee. Tapi belakangan saya ngadain namanya arisan friend order. Jadinya saya langsung melihat langsung, ternyata meskipun saya sering nanya ke istri, kalau merasakan sendiri strateginya akan berbeda. Data inputnya akan berbeda. Jadi saya mengadakan arisan friend order namanya. Sekarang per hari ini dibuat, insya Allah jalan 3 grup.
3 grup. Satu grup itu saya langsung yang kelola, 2 grup lagi itu bareng-bareng di komunitas MBGR namanya, teman-teman. Nah, ini poin pentingnya saya sebut tadi ya, soal empathize itu. Dan kalau teman-teman gak sering belanja, ya cobain inisiasi aja arisan friend order. Dan poin penting selanjutnya adalah kita udah saatnya kolaborasi teman-teman. Saling tolong, entah di mana ya komunitasnya terserah teman-teman. Kalau saya menginisiasi namanya MBGR, cek aja di ganirozaki.com. Di situ teman-teman join aja Telegram grupnya, insya Allah setiap Jumat kita Zoom dan kita saling tolong di Zoom tersebut. Jadi di Zoom tersebut bukan saya yang ngomong doang. Kalau saya terus yang ngomong ya nonton aja YouTube. Di Zoom tersebut ya kita diskusi, kita saling tolong. Ada yang bermasalah, tolong dijawabin sama yang ini, tolong dijawabin yang ini. Tapi kadang ada juga yang bermasalah terus nggak ada yang mau jawab ya mau gimana lagi. Namanya juga apa ya, sukarela. Jadi MBGR itu sukarela, teman-teman hadir Zoom tiap Jumat insya Allah. Dan yang di Bandung insya Allah lebih solid lagi karena kita ada kumpul tiap bulan. Dan yang 2 grup ini itu di MBGR Bandung. Jadi intinya kolaborasi. Dan saya memang jarang buka Shopee, tapi belakangan saya dipaksa buka Shopee karena saya ikutan arisan friend order. Friend order ini bukan fake order ya, tapi nyuruh teman untuk order. Itu menurut saya konteksnya agak berbeda sama fake order. Tata caranya gimana nggak akan saya bahas di sini. Yang intinya tadi poinnya empathize, terus kita kolaborasi. Kolaborasi udah saatnya teman-teman, udah saatnya. Yang masih di goa, bangun. Gila, tantangan ke depan gila. Nanti ada pajak lah. Kalau pajak yang 0,5% itu jadi diterapkan, sebenarnya yang ketar-ketir bukan yang 500 sampai 4,8, tapi yang di atas 4,8. Karena yang di bawah 4,8 aja kena endus, apalagi yang di atas. Siap-siap menerbitkan faktur pajak PPN. Siap-siap puyeng. Berat, asli berat. Alhamdulillah. Itu aja. Jangan lupa subscribe. Yang mau join komunitasnya cek aja di ganirozaki.com. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.